anak-anakku sekalian, segenap kelas 8 MTS Darul Quran Cisarua yang Bapak cintai. Marilah sekarang kita melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sub mata pelajarannya adalah jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Sub bahasannya adalah keruntuhan dinasti Umayyah dan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Anak-anakku sekalian, sebagaimana sudah kalian pelajari di kelas 7, bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin dilanjutkan oleh para khalifah yang disebut Khulafaur Rasyidin, artinya para khalifah yang adil dan bijaksana. Mereka adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka terjadilah perebutan kekuasaan yang kemudian dimenangkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sejak itu beliau mendirikan suatu dinasti yang kemudian populer dengan sebutan dinasti Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi, yang berpusat di Damaskus, Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun, yaitu dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dinasti ini memperoleh kejayaan pada masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Pada saat-saat mereka berkuasa, dunia Islam semakin berkembang ke berbagai pelosok dunia. Islam berkembang di Asia Barat, Islam berkembang di Asia Timur, Islam berkembang di Asia Tengah, di Asia Selatan, bahkan Islam berkembang sampai di Afrika Utara yang disebut Maghribil Aqsa. Islam pun kemudian menembus sampai ke daratan Eropa, Andalusia, yang sekarang disebut dengan sebutan Spanyol. Akan tetapi, setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, para khalifah Bani Umayyah banyak yang tidak cakap hal inilah yang kemudian berakibat kepada kemunduran, bahkan kemudian Bani Umayyah mengalami kehancuran. Faktor-faktor penyebab kemunduran dari daulah Bani Umayyah antara lain adalah tidak adanya tata cara sistem pemerintahan, sistem kekhalifahan, sistem pengangkatan khalifah. Akibatnya banyak khalifah-khalifah yang tidak cakap memerintah, tidak pandai memerintah, tidak ahli memerintah, yang berakibat kepada kehancuran. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah
tunggulah saat kehancurannya. Faktor yang kedua, penyebab runtuhnya Bani Umayyah adalah terjadinya pertentangan antara suku Arab Utara, yaitu Arab Quraisy, dengan Arab Selatan, yaitu Arab Yamani. Khalifah Bani Umayyah memihak Arab Yamani. Hal ini mengakibatkan antipati, ketidakpuasan dari Arab Utara yang disebut Arab Quraisy tadi. Yang ketiga adalah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab yang disebut dengan sebutan kaum Mawali. Walaupun mereka sudah ikut berjuang dalam rangka memperluas wilayah Islamnya, akan tetapi mereka tetap saja dianggap sebagai warga negara kelas 2. Sebab yang keempat adalah permusuhan yang berkepanjangan antara Bani Umayyah dengan golongan pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang disebut kaum Syiah. Faktor utama penyebab runtuhnya daulah Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keluarga Abbas yang kemudian disebut Abbasiyah, yang mana mereka kemudian mampu menumpangkan kekuasaan Bani Umayyah. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah, kemudian muncul dinasti baru yang disebut dengan sebutan Daulah Abbasiyah. Proses berdirinya Daulah Abbasiyah, pertama tentu kita melihat pada silsilah. Kenapa disebut Daulah Abbasiyah? Artinya kekuasaan ini berada dalam genggaman keluarga Abbas. Yang kita maksud di sini adalah Abbas bin Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah salah seorang paman Nabi Muhammad SAW. Abbas punya seorang anak yang diberi nama Abdullah, yang biasa dipanggil Ibnu Abbas. Ia seorang remaja kesayangan Rasulullah, menjadi ahli tafsir dan juga ahli hadis. Abdullah bin Abbas mempunyai anak namanya Ali. Dan Ali mempunyai anak lagi namanya Abdullah. Gerakan Abbasiyah dimulai pada masa Abdullah bin Ali. Gerakan ini pada mulanya adalah dilakukan dengan cara underground, bergerak di bawah tanah. Gerakan ini awalnya bersifat rahasia dan mereka melakukan propaganda dari daerah ke daerah. Pusat gerakan ini adalah di Kufah. Yaitu pertama adalah di daerah Al-Humairah sebagai kota pusat perencanaan, kemudian kota Kufah, kota penghubung, dan kota Khurasan adalah kota gerakan langsung. Pada mulanya Muhammad bin Ali sebagai pendiri gerakan Abbasiyah tidak memakai nama Abbas, akan tetapi nama Bani Hashim. Hal ini dia lakukan agar gerakan mereka ini tidak bertentangan dengan gerakan-gerakan yang lain, terutama gerakan pendukung Ali yang disebut dengan sebutan kaum Syiah. Setelah Muhammad bin Ali wafat,
Gerakan Abbasiyah dilanjutkan oleh putranya, yaitu Ibrahim al-Imam. Pada masa dia, gerakan Bani Abbasiyah tidak lagi bergerak secara underground di bawah tanah secara rahasia, akan tapi gerakan ini dilakukan dengan cara terang-terangan. Ibrahim al-Imam mendekati kaum Khurasan, yang mana mereka adalah termasuk kaum Mawali, artinya Arab non-Muslim, yang mana mereka sangat tidak suka kepada Bani Umayyah, apalagi pemimpinnya Abu Muslim al-Khurasani. Dia anti terhadap kekhalifahan Bani Umayyah. Namun sayang, Ibrahim al-Imam tertangkap oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad, khalifah terakhir dari Daulah Bani Umayyah, dan ia dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum ia dijatuhi hukuman mati, ia berpesan, dia berwasiat agar gerakan Abbasiyah terus dan terus dilanjutkan, dan apabila berhasil, angkatlah saudaranya Abdullah bin Ali atau Abdullah bin Muhammad menjadi khalifah yang pertama, baru kemudian angkatlah adiknya yang nomor 2, yaitu Abu Ja'far al-Mansur sebagai khalifah. Sepeninggal Muhammad bin Ali, gerakan ini atau Ibrahim al-Imam, sepeninggal Ibrahim al-Imam, gerakan ini kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Abdullah bin Muhammad. Gerakan ini dilakukan secara masif, terstruktur, hingga akhirnya memperoleh pendukung yang sangat banyak. Dengan demikian, di dunia Islam ada 2 kekuatan. Yang satu adalah kekuatan Bani Umayyah yang berpusat di Syria, dan yang kedua adalah gerakan Abbasiyah yang berpusat di Kufah. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara kedua satu tersebut. Dalam pertempuran tadi, pasukan Bani Umayyah yang berjumlah 120.000 dipimpin oleh Marwan II bin Muhammad mengalami kekalahan total, dan Marwan sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Dengan tewasnya Marwan, berakhirlah kekuasaan dinasti Bani Umayyah, berganti dengan dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Sesuai dengan pesan Ibrahim al-Imam, maka diangkatlah Abdullah bin Muhammad menjadi khalifah yang pertama. Abdullah bin Muhammad kemudian bergelar dengan sebutan Abu Abbas As-Syafah. As-Syafah artinya pertumpahan darah. Mengapa dia diberi As-Syafah? Tatkala dilantik menjadi khalifah, dia kemudian berpidato, "Sayalah As-Syafah, sayalah penumpah darah, dan saya siap menumpahkan darah bagi siapa yang menghalangi tujuan saya." Pada secara pribadi, Abu Abbas As-Syafah, dia seorang pendiam, dia seorang yang sangat berilmu, dan dia adalah termasuk seorang yang sangat pemalu. Tapi di bidang politik, dia ternyata sangat keras hingga beliau mendapat gelar As-Syafah. Sayang beliau tidak memerintah lama sebagai khalifah yang pertama. Kurang lebih 4 tahun beliau menjadi khalifah, dan kemudian digantikan oleh saudara beliau sebagai khalifah yang kedua adalah Abu Ja'far al-Mansur.
Dia Abu Ja'far adalah pendiri yang hakiki dari Daulah Bani Abbasiyah. Anak-anak sekalian, itulah proses berdirinya Daulah Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih selama 500 tahun dan membawa kejayaan bagi kaum muslimin, terutama pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun. Dunia Islam menjadi demikian maju, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu kota Bani Abbas, yaitu kota Baghdad, mendapat julukan Al-Fulail wal-Lail, artinya kota 1001 malam. Disitulah berdiri Baitul Hikmah, tempat mengkaji berbagai ilmu pengetahuan. Demikian tak lain, anakku sekalian, apa yang dapat disampaikan pada kesempatan sekarang, karena waktu yang sangat singkat, durasi waktunya adalah 30 menit. Maka oleh karena itu, baiklah, kita sampai pada satu kesimpulan. Pertama, Daulah Bani Umayyah mengalami kemunduran akibat dari beberapa faktor. Di antaranya yang utama adalah banyak para khalifah yang dianggap tidak cakap untuk menduduki jabatan sebagai khalifah. Kemudian faktor utamanya adalah munculnya kekuatan baru, dalam hal ini adalah kekuatan Daulah Abbasiyah yang kemudian berkembang dan dapat mengalahkan atau menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah. Daulah Bani Abbasiyah mulai eksistensi mereka sebagai sebuah gerakan pada masa Muhammad bin Ali yang dimulai dengan perjuangan secara rahasia, bergerak di bawah tanah, dan mereka tidak memakai nama Abbasiyah tapi nama Bani Hashim. Sepeninggal Muhammad bin Ali, gerakan Abbasiyah dipimpin oleh putranya Ibrahim al-Imam. Gerakan ini semakin maju lagi dengan ikut sertanya seorang pimpinan masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Sayang, dia tertangkap oleh Khalifah Marwan dan dijatuhi hukuman mati. Setelah Ibrahim al-Imam wafat atau dieksekusi, maka gerakan Abbasiyah dilanjutkan oleh saudaranya Abdullah bin Muhammad yang kemudian bergelar Abu Abbas Ash-Shafah. Beliau berhasil mengalahkan Marwan bin Hakam dan beliau kemudian dilantik sebagai khalifah yang pertama dari Daulah Bani Abbasiyah. Itulah antara lain kesimpulannya. Dan terakhir, silakan kalian simak tugas atau pertanyaan berikut. Pertama, siapakah nama khalifah yang pertama pendiri dan khalifah yang terakhir Daulah Bani Umayyah? Yang kedua, sebutkan faktor utama runtuhnya berakhirnya Daulah Bani Umayyah. Nomor 3, gerakan Bani Umayyah dilakukan oleh keluarga Abbasiyah. Siapakah tokoh pertama pendiri gerakan Abbasiyah? Nomor 4, siapakah nama khalifah yang pertama Abbasiyah dan mengapa ia mendapat gelar Ash-Shafah?
Itu dulu antara lain pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian tulis di buku khusus latihan, dan setelah selesai satu bab, kurang lebih 4 kali pertemuan, dikumpulkan. Jadi tidak dikumpulkan sekarang, tapi dikumpulkan nanti setelah kurang lebih selesai 4 kali pertemuan. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.